Karuhun Sunda Gunung Gelis murka bumi pertiwi Pasundan diporak-poranda konspirasi jahat PT Sumarekon KJATBK dan PT KAA milik Muljadi Budiman 9 Naga, Kabupaten Bogor, tanggal 3 April tahun 2025. Info A1 dari berbagai sumber informasi investigasi wartawan dan warga di sekitar wilayah 4 desa. Adanya konspirasi jahat pemilik PT Sumarekon KJATBK dan PT KAA Kurnia Alam Abadi yang berniat mengkudeta jabatan Kades Karbitan, yaitu Kades Gunung Gelis yang akan segera berakhir masa jabatannya di tahun ini. Mendirikan negara di dalam negara, rencana busuk Muljadi Budiman yang mengobok-obok pemerintahan desa Gunung Gelis sudah bukan rahasia lagi, mengklaim pemerintahan desa adalah desa di bawah perintahnya. Membuat kantor desa bayangan, yang disatukan dengan kantor PT Sumarekon KJATBK sekaligus tempat perkumpulan para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman. Kantor desa Gunung Gelis Bayangan yang sudah berdiri saat ini, bukan kantor desa bayangan yang pertama kalinya. Sudah 2 tahun sejak berdirinya kantor bayangan, kantor desa Gunung Gelis yang sepatutnya menjadi kantor pelayanan kepada warga Gunung Gelis, nampak tidak berguna, mati suri, tidak ada satu pelayan yang dilakukan oleh staf desa, atau kadesnya sekalipun. Pembuatan kantor bayangan PT Sumarekon KJATBK yang digunakan bersamaan dengan kantor desa sekaligus disatukan adalah ide settingan skenario Muljadi Budiman 9 Naga bergaya ala komunis, tanpa merasakan iba atau kemanusiaan. Siapapun atau apapun yang menghalanginya untuk meraup kekayaan pasti akan jadi sasaran. Banyaknya oknum dan pelaku yang terlibat dengan konspirasi Muljadi Budiman, dari aparat yang diubah menjadi keparat, dari pejabat mampu dirubah menjadi penjahat. Bongkar pasang backup atau backing dari oknum polisi, oknum TNI hingga kepada oknum ormas dan para jurnalis yang ikut terbawa masuk angin. Semudah membalikkan telapak tangan, orang-orang baik dirubah menjadi penjahat, musang pandan wangi berbulu sayap iblis hitam. Dan saat ini pembuatan kantor desa bayangan yang kedua kalinya adalah sebagai peluncuran produk Muljadi Budiman ingin menguasai wilayah 4 desa sekaligus. Karena semua akan bermuara pada satu pintu yang harus diketahuinya. Ide settingan skenario Muljadi Budiman ini telah diketahui warga masyarakat dan APH Pusat. Efek domino dari penyegelan Gunung Gelis Golf dan Resort dan perumahan mewah Sumarekon Bogor oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal ternyata berbuntut panjang. Terbuka tabir dan aib bahwa ada persoalan lebih besar seperti gunung es yang sedang terjadi dan berusaha ditutup-tutupi oleh beberapa pihak di kedua lokasi proyek yang berada di 4 desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, Bogor. Bukan lagi hanya sekedar persoalan pencemaran dan perusakan lingkungan, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Kemenko Pangan, tetapi sudah terjadi kesalahan yang lebih parah dan fatal. Kesalahan itu adalah merubah peruntukan dari yang tadinya wilayah hutan lindung dan area resapan, tapi secara sistematis dirubah menjadi area pemukiman perkotaan serta persoalan penguasaan lahan milik petani dan warga, yang menabrak semua aturan dan hukum di NKRI. Hanya seorang tokoh besar mafia tanah dan mafia hukum yang dengan kekuatan dana besarnya mampu melakukannya. Mampu membuat seluruh oknum pejabat sekabupaten Bogor, dari yang terendah RT RW hingga tertinggi bupati dan sekda, mau tunduk, takluk, bertekuk lutut dan secara sukarela menuruti semua kehendak dan keinginannya. Dialah Muljadi Budiman si pemilik Gunung Gelis Golf dan Resort, pemilik Hotel Tulip dan pemilik 49% saham di perumahan PT Sumarekon KJA Bogor. Tapi seperti bau bangkai, yang tidak selamanya bisa disembunyikan. Kini mulai muncul ke permukaan bahwa sedang terjadi perang, adu mulut serta saling tuding antara Muljadi Budiman dengan PT Sumarekon Agung Tbk, perihal aset tanah yang diserahkan Muljadi Budiman kepada PT Sumarekon Agung Tbk sebagai penyertaan modal kerjasama di pembangunan perumahan Sumarekon Bogor. Ternyata seluruh tanah masih bermasalah dengan pemilik asal tanahnya karena tidak ada penyelesaian pembayaran dari Muljadi Budiman. Melalui preman kaki tangan Muljadi Budiman, Lukas CS,
Tanah-tanah milik warga diambil paksa, ditipu, dipalsukan surat giriknya, bahkan warga diusir dari lokasi tanahnya. Sebagai akibatnya justru nama PT Summarecon Agung Tbk lah yang jatuh dan hancur karena dituding sebagai dalang dan otak mafia tanah dan mafia hukum di Bogor. Padahal PT Summarecon Agung Tbk hanya menerima penyerahan tanah dari Muljadi Budiman yang diduga kuat di-backup oleh PT Imora Honda Motor. Diketahui proyek perumahan Summarecon ada di berbagai kota di Indonesia, namun nasib sial Summarecon justru terjadi di Bogor, akibat berkongsi dengan Raja Mafia Tanah dan Serigala Berbulu Domba se-Kabupaten Bogor. Marilah kita saksikan bersama episode selanjutnya sejak penyegelan. Apakah Summarecon Agung Tbk akan terpental dari lokasi proyeknya di Bogor? Ataukah Muljadi Budiman yang jatuh stres dan stroke, kemudian menyerahkan estafet perusahaan kejahatannya kepada sang anak Agung Budiman? Atau justru seluruh warga masyarakat dan petani penggarap pemilik tanah asal, yang akan kembali menguasai tanah-tanah miliknya? Idul Fitri 14.446 Hijriah baru saja berlalu, ada saja perilaku zolim yang terkuak, terpampang jelas yang dilakukan oleh si pendosa, Muljadi Budiman. Pencipta, pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum di 4 desa, dan yang menjadi barometer titiknya ada di Desa Gunung Gelis Bogor. Dari perjuangan yang dilakukan oleh seorang narasumber, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor, Sofyan Jim Mamesah, sekaligus korban kebiadaban para mafia tanah mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman 9 Naga. Perjuangannya bersama-sama seluruh warga korban 4 desa, APH Bersih, Ikatan Notaris se-Indonesia, para tokoh dan pemuka agama, dan wartawan Indonesia bersatu. Mengungkap satu persatu niat jahat dari pencipta, pelaku dan para oknum mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman 9 Naga bersama putranya Agung Budiman dan kroni-kroninya. Muljadi Budiman adalah orang biadab yang telah melakukan kezoliman selama puluhan tahun kepada warga 4 desa. Merampas hak atas tanah-tanah milik warga 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Desa Gunung Gelis Bogor. Pemegang kunci kontak Pandora Sofyan Jim Mamesah, pengungkap semua kezoliman yang dilakukan oleh otak utama, dalang intelektual dari Muljadi Budiman, pemilik PT Properti Abal-Abal di sebagian wilayah Kecamatan Sukaraja Bogor. Sofyan Jim Mamesah melakukan kerjasama di awal 2021 dengan berbagai media cetak koran, majalah serta tabloid, media online, streaming, YouTube dan Google. Berita lokal hingga mancanegara, mendapat apresiasi banyak pihak, atensi serta dukungan mengalir hingga penjuru dunia. Perhatian publik juga datang dari Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan atas dukungan serta support Presiden tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan perlindungan kepada Sofyan Jim Mamesah dan seluruh warga korban khususnya di wilayah 4 desa. Presiden Prabowo Subianto memberikan pendampingan melalui perintah penanganan mandat langsung kepada Menteri Kabinet Merah Putih terkait, dan memberikan kekuasaan kepada Sofyan Jim Mamesah bersama-sama warga korban untuk penyelesaian secepatnya dengan PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman, yang telah melakukan klaim atas tanah-tanah milik warga masyarakat 4 desa. Himbauan kepada masyarakat warga Gunung Gelis terkait dengan pelaku otak dalang intelektual dan aktor utama, pencipta, pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman, sekaligus pemilik PT KAA dan PT Summarecon KJA Tbk, Imora Motor Honda Bogor. Saat ini Muljadi Budiman 9 Naga tengah merencanakan membuat kantor desa bayangan episode 2. Kantor desa yang didapuk menjadi kantor bayangan dari PT KAA sekaligus kantor desa Gunung Gelis. Tindakan yang secara tidak langsung ini adalah merupakan tindakan pelecehan terhadap tatanan birokrasi sah pemerintah. Diduga kenekatan yang zolim, seperti ingin membuat negara di dalam negara. Muljadi Budiman 9 Naga ingin menciptakan negara atau desa yang dipimpin oleh orang pilihannya, seperti oknum Kades Gunung Gelis, oknum Kades Boneka, yang ditempatkan sebagai pelindung atau backup wilayah hasil rampasan. Beragam cara dilakukan Muljadi Budiman,
membeli suara masyarakat Desa Gunung Gelis pada saat Pilkades 2020 lalu. Menempatkan petugas herder peliharaan PT KAA untuk upaya menutupi kebiadaban yang dilakukan oleh Muljadi Budiman Sembilan Naga bersama kroni-kroninya. Merampas, merampok tanah warga, tanpa terdeteksi APH bersih, oknum pejabat Kades Rudi Bebek, dibantu oknum preman bayaran, oknum RW yang menjadi herder piaraan Mulyadi Budiman selama puluhan tahun. Hal buruk ini telah melenceng dari citra aparatur dan birokrasi di Indonesia. Dan jika ini dibiarkan terjadi lama, terus-menerus, masyarakat sekitar Desa Gunung Gelis jadi berasumsi, lebih memilih Desa Gunung Gelis tidak perlu ada kadesnya. Warga Gunung Gelis berharap kades adalah sosok bijaksana dan mengayomi masyarakatnya, bukan malah menjadi herder piaraan Mulyadi Budiman. Kades dipilih rakyat untuk mengabdi kepada masyarakat dan negara. Warning dan pesan untuk para calon kades mendatang untuk segera melakukan tindak perbaikan calon kades. Dan dihimbau untuk masyarakat Kampung Pasir Lembu, Lebak Nangka, dalam perihal pencalonan RT RW nanti yang sebentar lagi akan dilaksanakan, agar menjadi perhatian dan berhati-hati kepada nama-nama di bawah ini. Antara lain, Bambang, Bengkok, Oman, Amut dan Bakar. Diketahui bersama bahwasanya nama-nama tersebut adalah orang suruhan dari PT KAA atau orang suruhan Muljadi Budiman. Serta data yang sudah dipegang oleh para penegak keadilan dan keamanan negara. Akan segera melakukan tindak lanjut dari hasil investigasi tim 08 Kepresidenan. Karena pada tahun 2022 lalu, konspirasi jahat dari nama-nama orang tersebut, ada terbukti terlibat dalam skenario settingan Muljadi Budiman, ada pertemuan antara Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis dengan orang-orang yang mengakui dari PT KAA. Nama samaran Bengkok, adalah perwakilan dari PT KAA, oknum ormas, yang menjadi backing PT KAA, pelaku yang berani melakukan kerja sama dengan pemilik sah tanah 70 hektar di Gunung Gelis, Bapak Sofyan Jim Mamesah terkait bengok siap membantu Sofyan Jim Mamesah memasang spanduk dan plang di tanah lahan milik Sofyan Jim Mamesah sendiri. Dan alhasil modus 378 Bengkok kepada Sofyan Jim Mamesah terkuak, setelah dari hasil pemasangan plang dan spanduk yang mereka pasang tersebut, hanya bertahan 1 hari saja. Selang berapa jam kemudian spanduk dan plang yang mereka pasang, malah mereka cabut sendiri. Ini adalah tipuan modus 378, cara pelaku Bengkok dan kawan-kawan adalah meminta sejumlah uang kepada pemilik tanah, hingga puluhan juta rupiah lalu tanpa diketahui si pemilik tanah, mereka juga melakukan penipuan menerima uang dari pihak PT KAA yang juga masih mengklaim tanah tersebut. Bengkok dan kawan-kawan adalah sindikat komunis mafia tanah, mafia hukum, yang telah melakukan pengerusakan tanah keramat, tanah Pasundan leluhur Sunda Siliwangi. Di wilayah Kecamatan Sukaraja, khususnya di wilayah Gunung Gelis. Beragam kerja sama 378 kerap dilakukan, mereka memuluskan PT-PT properti abal-abal melakukan tindak kejahatan. Tidak itu saja, pengkhianatan demi pengkhianatan terus dilakukan, bukan saja kepada warga pemilik tanah, kepada PT-PT juga mereka lakukan kontrak kerja terselubung. Bagi Bengkok dan kawan-kawan yang penting uang masuk kantong. Urusan mereka biarkan perang antara pemilik tanah sah dengan PT yang mengklaim seenaknya. Itulah karakter manusia zolim, pengkhianat NKRI, perusak kedaulatan NKRI hanya demi kekayaan pribadi rela menjadi pengadu domba. Daftar nama serta biodata lengkap para pelaku dan oknum saat ini telah dipegang oleh APH Pusat, Tim 08 Kepresidenan, dan BIN. Semua data telah di meja Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kepada semua antek-antek Muljadi Budiman telah dipantau menggunakan drone, tempat persembunyian dan pergerakan dari pelaku dan oknum, semua telah diawasi. Dan dari hasil pantauan drone, beberapa titik terpantau di antara Hotel Royal Tulip Bogor, PT Sumarekon KJATBK dan Gunung Gelis, titik lokasi lahan milik Sofyan Jim Mamesah dan sekitarnya. Jika ada warga masyarakat yang melihat dan mendengar keberadaan pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum segera melaporkan kepada pihak terkait terdekat.
Bumi Pertiwi Indonesia Merah Putih, NKRI harus bersih dari para pelaku perusak kedaulatan NKRI. Tanah Pasundan, tanah leluhur, tanah keramat yang harus kita pertahankan, walaupun nyawa taruhannya. Usir para cacing-cacing tanah penghisap kekayaan alam Indonesia. Berangus para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman dari tanah Pasundan. NKRI harga mati, Indonesia merdeka, Indonesia bersih mafia tanah, mafia hukum. Indonesia emas, Indonesia sejahtera.